Salam budaya, sahabat Bentara. Program Kurator Bercerita kali ini akan khusus membicarakan sebuah lukisan bertajuk Pasar Ikan, karya Bapak Sujono Abdullah. Kalau kita mendengar sebutan pasar ikan, tentu yang tersirat di pikiran kita adalah sebuah tempat yang ramai. Pasar sebagai keterangan tempat adalah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli. Terjadilah transaksi di situ. Itu hakikat pasar. Kenapa pasar ikan di dalam lukisan Sujono Abdullah ini lengang? Tidak nampak aktivitas manusia. Kalau Anda lihat di situ hanya ada jajaran perahu-perahu di perairan yang dangkal. Di kejauhan tampak beberapa bangunan. Di latar yang agak jauh juga sosok perahu-perahu. Jelas tidak ditonjolkan kalau ada aktivitas manusia di situ. Kemungkinan penyebabnya ada dua yang setahu saya. Pertama adalah seperti sering disebut-sebut, Sujono Abdullah adalah pelukis impresionis. Dia mengejar waktu, mengejar momentum, sehingga ketika dia hadir di situ tidak ada manusia, ya udah dihajar aja secepatnya dengan garis-garis yang spontan, dengan garis-garis yang tangkas. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah memang Sujono Abdullah ingin menghadirkan suasana lengang. Itu yang ingin ditonjolkan lewat berbagai aktor di situ. Aktornya perahu, air yang mengenai perahu, garis-garis melintang dari kayu-kayu yang ada di situ. Garisnya, airnya pun kelihatan tenang, tidak ada gejolakan memang di pantai. Suasana inilah yang kemungkinan ingin ditonjolkan oleh Sujono Abdullah. Karya ini bertarikh tahun 1950. Dilukis dengan cat minyak di atas kanvas berukuran 57 kali 79 cm. Ukurannya cukup kecil dibanding sejumlah karya Sujono Abdullah yang lain yang berupa pemandangan alam, gunung, ngarai dan segala macam, termasuk kecil. Tetapi bukan berarti maknanya kecil. Karya ini cukup kuat, mewakili salah satu gaya Sujono Abdullah ketika dia menampakkan betul kemampuan melukis dalam gaya impresionistik. Dilukiskan dengan warna-warna yang sekunder, artinya warna-warna yang sudah dicampur. Kesannya redup, bahkan kemudian banyak pengamat yang menyatakan lengang tapi ada misteriusnya, yaitu kemungkinan yang ingin diungkapkan oleh Sujono Abdullah. Sejumlah karya Sujono Abdullah seperti saya sebutkan tadi berukuran besar, seperti yang dikoleksi oleh Presiden Soekarno. Ada beberapa lukisan Sujono Abdullah yang disimpan di istana. Ada Istana Cipanas, Istana Bogor, Istana Kepresidenan. Yang saya catat ada 4 di sini. Ada Ngarai Sianok, ukurannya 130 kali 190, cukup besar. Ada Gunung Merapi di Istana Cipanas. Ngarai Sianok tadi di Istana Bogor. Kalau Gunung Merapi di Istana Cipanas disimpannya. Itu 192 kali 130 cm, cukup besar. Kemudian di Istana Cipanas itu gambar Gunung Gede yang sangat bagus, sangat mengesankan. 232 kali 165 cm. Kemudian ada lagi yang di Jakarta di Istana Kepresidenan, itu ukurannya 198 kali 108 cm. Judulnya Telaga di Kaki Gunung. Pada umumnya ketika kita menghadapi lukisan-lukisan pemandangan Sujono Abdullah, kita menghadapi betul-betul karya maestro, luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan tercekam. Nonton itu tidak puas-puasnya, tidak mau pindah dari hadapan lukisan itu. Memang Sujono Abdullah adalah pelukis pemandangan kita yang sangat kuat, yang pada masa itu tentu masuk dalam daftar utama, namanya masuk dalam daftar utama para pelukis.
dengan gayanya sendiri. Anda bisa menyebut sejumlah nama lain misalnya seperti Pak Kihdi, tetapi itu berada di daftar yang sama, kira-kira begitu. Karya-karya Susun Abdullah tentu saja sangat beragam, bukan hanya pemandangan alam yang memukau semacam itu, tapi juga ada pasar, ada segala macam yang lain. Di istana bukan hanya karya pemandangan alamnya yang disimpan, tapi juga lukisan potret. Lukisan potretnya dengan objek Pangeran Diponegoro ikut ditampilkan di dalam sebuah pameran yang berlangsung sepanjang bulan Agustus tahun 2016 yang berjudul 17/71 Goresan Semangat Juang Kemerdekaan di Galeri Nasional Jakarta, dan menjadi ketika penonton masuk ruangan itu ketemu dua lukisan Pangeran Diponegoro, yang satu berkuda, yang satu lukisan potret karya Susun Abdullah. Kuratornya pada saat ditanyain kenapa ditaruh di depan, ini memang karena semangat Presiden Soekarno ingin menggambarkan atau memberi tempat pada penggambaran jiwa juang itu lewat sosok Pangeran Diponegoro, sangat jadi tempat yang terhormat. Cerita di balik itu yang menarik adalah kenapa Susun Abdullah juga melukis potret. Konon kabarnya karena ingin memberi bukti bahwa dia lebih hebat atau paling tidak sama hebatnya dengan adiknya yang bernama Basuki Abdullah di dalam melukis potret. Kita kenal Basuki Abdullah sebagai pelukis potret yang begitu hebat. Susun Abdullah tidak mau kalah. Kasih lihat, ini Pangeran Diponegoro versi dia. Saya catat di sini itu dibuat tahun 47, sebuah lukisan yang begitu menonjolkan karakternya sang pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Sudah kita sebut tadi nama Basuki Abdullah, adik dari Susun Abdullah. Bersaudara kandung ini sama-sama merupakan pelukis terkemuka Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu, kemudian Indonesia. Dan mereka bukan hanya berdua rupanya. Ada adik mereka perempuan namanya Trijoto Abdullah yang sering disebut-sebut sebagai perempuan pematung pertama di Indonesia. Jadi ini memang keluarga seniman yang begitu hebat, dan mereka adalah anak dari pelukis pemandangan yang juga sama ampuhnya, namanya Abdullah Suryo Subroto. Di masa kecilnya Susun Abdullah sering membantu ayahnya yang melukis itu, membantu ayahnya untuk membersihkan palet. Rupanya itu termasuk pengalaman yang memicu dia untuk juga menjadi pelukis terkemuka. Satu hal lagi, 3 bersaudara seniman ini dan anak dari seorang seniman terkemuka ternyata masih keturunan Dr. Wahidin Soetionohusodo, pahlawan nasional kita. Dr. Wahidin adalah penggagas utama organisasi Budi Utomo yang berdiri tahun 1908. Jadi ini memang keluarga yang sangat kuat, karakternya kuat, punya pandangan nasionalistik yang sangat kuat, sangat hebat. Susun Abdullah lahir di Solo tanggal 31 Agustus tahun 1911. Dalam catatan saya, dia sempat sekolah di sekolah Belanda pada waktu namanya HIS, dan kemudian memburu karir sebagai pelukis. Pada saat itu dia sempat bekerja sebagai pelukis poster di sebuah bioskop di Yogyakarta. Tahun berikutnya, zaman Jepang, diceritakan bahwa Susun Abdullah pergi ke daerah Parangtritis dan mendapat kisian di situ yang memperkuat
keinginannya untuk menjadi pelukis. Dia tahun 70-an pindah ke Jawa Timur sampai meninggalnya di Kertosono, Jawa Timur, dan sampai meninggalnya tanggal 2 Mei tahun 91. Saya kira cukup sekian pembicaraan kita tentang lukisan Pasar Ikan yang menjadi koleksi Bentara Budaya dan pelukisnya Sujono Abdullah. Sahabat Bentara, kita akan bertemu lagi dalam program Kurator Bercerita lain kali. Terima kasih.